Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husnul Fajri dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Kali ini saya akan mensimulasikan atau menjelaskan bagaimana itu konduktor dan juga fungsi dari isolator. Dan juga kita akan membuat sebuah rangkaian yang menggunakan konduktor dan juga menggunakan isolator. Nah, sekarang yang pertama kita akan menjelaskan dulu apa itu konduktor. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui adalah konduktor itu adalah bahan yang mudah dilewati oleh arus listrik. Ingat, konduktor adalah bahan yang mudah untuk dilewati oleh arus listrik. Nah, bahan ini biasanya bahan konduktor ini mengandung muatan bebas yang sangat mudah untuk bergerak. Nah, muatan bebas dalam bahan-bahan konduktor ini dapat berpindah hanya dengan muatan listrik, bahkan listrik yang kecil saja atau arusnya yang kecil saja. Nah, bahan dari konduktor juga memiliki hambatan yang kecil karena hambatan jenisnya itu kecil. Itu artinya apabila ujung konduktor itu dihubungkan dengan tegangan kecil saja, maka elektron yang akan bergerak bebas sehingga mendukung terjadinya aliran elektron melalui konduktor. Nah, apa sih sifat-sifat dari konduktor ini? Yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, dia itu memiliki daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik ini didapat dari banyaknya elektron-elektron bebas yang terkandung dalam bahan konduktor. Nah, yang kedua, itu adalah resistansinya itu kecil. Nah, semakin hambatan jenis atau resistivitasnya itu suatu bahan, maka semakin baik nilai konduktivitasnya itu. Nah, yang ketiga, daya hantar itu sangat tinggi atau panas. Nah, bahan-bahan dari konduktor ini adalah sebagian besar itu adalah logam yang memiliki daya hantar panas tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai konduktor itu tadi. Nah, yang keempat itu adalah tegangan tarik kuat. Nah, apa sih tegangan tarik kuat itu? Tegangan tarik kuat itu dipengaruhi oleh aliran arus listrik dan suhu. Semakin kuat suatu bahan mengatasi pengaruh suhu dan aliran arus, maka semakin baik bahan tersebut berfungsi sebagai konduktor. Nah, apa sih bahan-bahan atau contoh barang dari konduktor itu? Ya, yang pastinya contoh bahan itu kan berbentuk konduktor itu berbentuk yang bisa mengantarkan arus listrik dengan hambatan yang rendah adalah yaitu yang pertama adalah emas, kedua perak, ketiga tembaga, keempat itu aluminium, kelima itu seng, dan seterusnya itu adalah besi. Jadi itu adalah urutan jenis konduktor dari yang paling baik. Nah, di sini saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan ini tentang konduktor itu tadi di sebuah rangkaian ya. Nah, di sini kita akan menggunakan, kita ambil saja dulu baterai, kemudian kita tarik kabelnya. Kita menggunakan rangkaian seri saja ya. Nah, kemudian kita tarik kabel dan kemudian kita ambil kabelnya. Nah, kita tarik ke atas. Kemudian dari kabel ini kita tarik lagi. Ini supaya sedikit besar. Nah, kemudian kita ambil bola lampu. Nah, kemudian kita ambil kabel lagi. Kemudian kita ambil konduktornya. Nah, di sini ada beberapa jenis konduktor ya. Nah, di sini ada beberapa jenis konduktor dan isolator. Nah, di sini saya akan menggunakan koin saja atau uang logam. Nah, kemudian kita tarik kabel lagi. Kemudian kita ambil kabel. Kita hubungkan ke kutub positifnya.
Kemudian kita tarik ke atas ini, kita cari itu yang namanya saklar. Saklar kita hubungkan ke bawah. Nah, jadi ini adalah contoh rangkaian yang menggunakan konduktornya. Nah, jadi bagaimana sih tampilan arus dari apa ini tadi, dari konduktor ini yang menggunakan konduktor ini. Nah, coba kita lihat, kita tekan di saklar, kita hidupkan. Nah, jadi dia lampunya itu hidup karena dia dari konduktornya ini seperti tadi sifatnya itu adalah mengantar arus listrik. Jadi dia tidak terputus. Kita bisa lihat arus elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Dia mengalir terus, mengalir karena konduktor ini bersifat sebagai inilah perantara supaya arus listriknya itu bergerak. Nah, kemudian seperti inilah rangkaian yang menggunakan konduktornya. Bagaimana sih jika rangkaian itu menggunakan isolator? Nah, jadi sini kita hapus saja. Kita bisa lihat dari sini ya, rangkaian konvensionalnya itu adalah dari kutub positif ke kutub negatif. Bisa lihat dia mengantarkan arus ke lampu ini. Jadi ini tadi konduktornya tadi itu mengantarkan arus. Oke, sekarang kita lanjut ke isolator ya. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui adalah isolator itu adalah material yang tidak dapat mengantarkan panas atau arus listrik. Ya, biasanya secara umum kan itu konduktor tadi itu adalah logam ya kan. Dan istilah dari isolatornya adalah non logamnya yang tidak bisa mengantarkan arus. Nah, jadi apa sih bahan-bahan dari isolator ini atau contoh barangnya itu? Ya, kita bisa meliputi ya, contoh barangnya itu adalah kayu, karet, kertas, batu, plastik bahkan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah rangkaian atau mensimulasikan sebuah rangkaian menggunakan isolator. Nah, di sini kita bisa menggunakan baterai dulu. Kemudian kita tarik kabel. Kita buat rangkaian seri seperti tadi. Kemudian kita ambil kabel, kita tarik ke atas gini, agak menjauh supaya besar rangkaiannya. Kemudian kabelnya kita susun di sini. Kemudian saklarnya kita taruh di sini saja. Saklarnya kita putuskan dulu, kemudian kita ambil kabel, kita ambil bola lampu. Oh, ini agak sedikit miring, kita ubah. Kita masukkan lampu, kita ambil kabel. Nah, di sini kita ambil isolatornya. Jadi isolator itu adalah non logam. Kita ambil saja di sini contohnya seperti uang lah. Karena dia non logam ya, uang kertas ya, bukan uang koin atau uang logam. Nah, kemudian kita tarik kabel. Kita ambil kabel lagi, masukkan ke saklarnya. Nah, seperti inilah rangkaian yang menggunakan isolator. Nah, apa yang terjadi jika kita menggunakan isolator? Bagaimana sih tampilan arusnya itu? Bagaimana sih apakah lampunya itu menyala atau tidak? Sekarang kita hidupkan. Boom. Akhirnya seperti yang saya jelaskan tadi, isolatornya adalah material yang tidak dapat mengantarkan panas atau arus listrik. Jadi otomatis dia tidak bisa mengantarkan ke lampu ini supaya lampu ini bisa hidup. Bagaimana sih arus elektronnya? Ya seperti ini, dia tidak berjalan karena tidak ada arus yang mengalir. Nah,
tampilan arus di konvensionalnya juga itu tidak ada arus yang lewat, karena memang tugas dari si isolator ini adalah dia itu tidak bisa mengantarkan arus listrik atau panas, berbeda dengan konduktor tadi yang pastinya bisa mengantarkan panas atau arus listrik. Nah, secara garis besar yang seperti saya katakan tadi, konduktor itu adalah logam dan isolator itu adalah non logam. Nah, mungkin sekian video dari saya. Semoga teman-teman semuanya bisa paham dan juga mengerti apa itu konduktor dan isolator, apa sih perbedaannya, itu kalian bisa mengerti. Dan juga kalian bisa memahami dari segi rangkaian yang saya buat tadi, perbedaan antara konduktor dan isolator. Nah, mungkin sekian dari saya akhiri. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.